Halo kawan-kawan pecinta berkebun, lebih tepatnya urban farming yang lagi ngetren. Ini di sini sekarang hari Kamis, tanggal 2 Juli 2020. Ini awal penanaman saya sebagai pencinta berkebun. Saya akan berbagi tips. Ini ya, ini maklum saya basicnya arsitek, jadi urban farming di rumah saja juga saya rencanakan dengan gambar dan penjelasan yang cukup jelas ya. Ini dari urban farming di rumah saja. Ini layoutnya serta keterangannya, tanaman apa saja ya. Ini ada semua saya data supaya pada awal penanaman ini kita mudah mendeteksi, dan untuk selanjutnya nanti pada tahap-tahap pertumbuhan kita bisa evaluasi ya. Saya mulai. Ini suasananya, saya di lantai 3 memanfaatkan lantai 3 ini ya. Nah, ini seperti lidah tadi saya sebut satu persatu. Yang ke arah depan saya tanamin papaya super, kemudian ada belimbing bulu dan variasi bunga biar enggak terlalu monoton. Kemudian ini papaya super yang kedua. Ini jambu kristal. Ini papaya super yang ketiga ya. Kemudian saya awali, ini yang di atas ini adalah labu madu, nanti bakalan merambat ke atas sini. Kemudian yang kedua ini melon hijau juga bakal merambat ke sini. Kemudian yang sana itu adalah semangka merah, ini juga bakal merambat ke atas sini. Kemudian di balik ini saya sisipkan vanili, ada 4 jalur tegak vanili. Oh, vanili ya, tuh sudah mulai hidup vanili. Kemudian di depannya tomat super yang bakalan saya bikin rambatan ke atas. Dan yang kedua kacang panjang juga bakal merambat ke atas. Yang ketiga buncis bakal merambat ke atas juga. Kemudian timun juga bakal merambat ke atas. Selanjutnya juga tomat rampai bakal merambat ke atas. Kemudian di sisi terbuka melintang ini ada jeruk purut, kemudian murbei, kemudian jambu air citra, kemudian ini jeruk nipis, dan yang ujung ini adalah jeruk lemon ya. Kemudian juga di sini saya tanam anggur dengan rambatan yang ke atas, nantinya akan ke atas juga. Sebelahnya adalah timun lalap, kemudian terong ungu,
bayam super, bayam merah, cabai keriting, terong lalap, sawi pokcoy, cabai besar, ini tomat, kemudian ini ada sawi manis, bayam super, cabai merah keriting, ya, ini cabai merah keriting, kemudian ini cabai rawit hijau, dan ini bibit anggur import, ya, masih susah atau kecil. Dan ini ada pepaya paprika, dan sebelahnya adalah cabai rawit besar, ya betul, cabai rawit besar. Kemudian ini ada sawi pokcel lagi, ada cabai rawit lagi, dan kemudian saya selipit lidah buaya, ya. Setelah lidah buaya, sebelahnya ini ada jeruk yang tadi, ya, ini satu sesi yang tadi saya jelaskan. Ini pemandangannya seperti ini, ya, tuh, dengan tanaman yang tadi saya jelaskan. Ini adalah tampak secara sisi ke kanan, kemudian sisi ke kiri, ya, ini labu madu yang nanti juga akan merambat ke atas. Kemudian yang di ujung sana adalah melon, ini juga akan merambat ke atas, ya. Ini yang di bawah, ini ada sirih hijau juga akan merambat ke atas. Sebelahnya tomat super dan dengan rambatan ke atas. Sebelahnya lagi kacang panjang, ya, kacang panjang ini sudah akan full ke atas. Dan sebelahnya lagi saya tanam daun cincau rambat, ya. Ini daun cincau rambat sudah subur sekali, dan ada space untuk bisa merambat sampai atas juga. Kemudian paling ujung adalah timun lalap. Wah, ini sudah mau berbuah dan saya siapkan rambatan sampai dengan atas, ya. Kemudian sebelahnya ini adalah labu siem, yang sebelahnya karena masih kecil saya manawatin dengan tanaman bayam merah. Sebelahnya cabai rawit besar, kemudian sebelahnya cabai merah keriting, ya. Di sini cabai rawit, ini cabai rawit hijau. Kemudian di sebelahnya saya sisipkan serai wangi, dan di depannya saya tanam pohon cincau. Kalau yang tadi cincau rambat, yang ini pohon cincau. Kemudian sebelahnya adalah pandan wangi, kemudian daun mint, ya, daun mint. Sebelahnya lagi terong ungu, dan yang paling ujung sini adalah jahe merah, ya, jahe merah. Yang sebelah sini sawi daun, ya, sudah subur itu sawi daun. Kemudian terong lalap,
Kemudian ini adalah daun sepia, pemanis alami. Jadi untuk orang diabetes, kalau mau minum tinggal kasih 1 atau 2 daun ini sepia. Kemudian di sini masih ada sawi pokce lagi, dan terakhir adalah bayam ya, bayam super. Oke, ini sekilas secara umum pandangan sisi kiri ya. Ini bawahnya. Nah, ini pandangan ini termasuk untuk persiapan seluruh tanaman rambat sudah kami persiapkan seperti ini. Dan satu lagi, saya menggunakan sistem penyiraman drip ya. Jadi saya sistem penyiraman drip semuanya ya, drip. Jadi saya tidak perlu menyiramin. Jadi tanah kita tinggal setel keran-kerannya nih semua pakai sistem penyiraman drip atau infus ya. Jadi tentang besar kecilnya penyiraman kita bisa set di keran dripnya di sini, hanya semenit berapa tetes kita tinggal atur di sini ya. Semuanya mempergunakan sistem drip ya. Sistem drip semua, jadi kita maintenance free untuk penyiramannya. Kadang-kadang masalah di berkebun di rumah itu kalau kita lupa menyiram atau kita tinggal pergi 1-2 hari bisa layu atau mati tanaman kita. Apalagi ini letaknya di lantai 3, dak lantai 3. Jadi sistem drip ini benar-benar saya rencanakan ya. Jadi keran-keran kontrolnya seluruhnya memakai sistem drip ya. Jadi kita tidak usah repot-repot menyiram tiap hari ya. Lihatlah, jadi semuanya setiap saat selalu basah dan tersiram. Oke, ini sekilas pandangan mata secara keseluruhan ya. Dari ujung ini dak lantai 3 saya. Nah, ini urban farming saya tuh. Dari depan ini sisi kiri ya, sisi kiri. Kemudian ini sisi kanan ya, sisi kanan. Ini tampak keseluruhan dari depan tuh. Di ujung sana, di belakang saya juga manfaatkan pare yang tumbuh subur dan sudah mulai berbuah. Demikian berbagi informasi dan berbagi pengalaman tentang urban farming. Moga-moga bermanfaat bagi teman-teman yang satu hobi. Salam berkebun. Terima kasih sekali lagi, dan ini saya ulang lagi, inilah urban farming di rumah saya ya, seperti ini ya. Oke, terima kasih ya. Tampak dari sisi atau ke depan, tampak ke depan saya pergunakan jaring sinar
ya, supaya mengurangi panas karena ini di lantai 3 ya, dan terasa suhu yang menimpa ke tanaman-tanaman cukup, sinar mataharinya tidak terlalu panas dan juga cukup untuk kebutuhan pertumbuhan tanaman. Sekali lagi, oke, sekali lagi. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.